Halo sob, berjumpa lagi di channel Kedai Kopi. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Setelah menghadirkan Realme GT Neo 2 di tahun 2021, sekarang Realme resmi memboyong smartphone baru yakni Realme GT Neo 3 ke pasar Indonesia. Hadir sebagai penerus dari Realme GT Neo 2, diklaim sebagai smartphone dengan charging tercepat di dunia. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Realme GT Neo 3. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, fast charging super kencang. Sobat yang gak suka menunggu lama saat mengecas smartphone, mungkin Realme GT Neo 3 bisa jadi solusi. Sebab smartphone ini sudah dibekali teknologi fast charging super cepat. Meski membawa baterai 5000 mAh, namun smartphone ini sudah didukung teknologi fast charging 80 watt. Tak tanggung-tanggung, ternyata Realme juga memboyong versi 150 watt ke tanah air. Versi ini hanya tersedia untuk varian RAM 12 GB. Dengan pengisian supercharger 80 watt, diklaim bisa mengisi daya dari 0 hingga 50% hanya dalam waktu 12 menit. Sementara versi 150 watt bisa mengisi daya dari 0 hingga 50% hanya dalam waktu 5 menit saja. Lalu apakah aman menggunakan teknologi fast charging tersebut? Aman-aman aja kok sob, karena teknologi ini sudah mengantongi sertifikasi TÜV Rheinland. Realme juga mengklaim telah memberikan berbagai fitur keselamatan untuk mengatasi berbagai kesalahan sehingga menambah keamanan ekstra. Kedua, kualitas yang premium. Apabila sobat bosan dengan desain smartphone yang itu-itu saja, dijamin desain Realme GT Neo 3 tidak akan mengecewakan. Ya, embel-embel GT di namanya memang singkatan dari Gran Turismo, mirip dengan game balap yang ada di konsol PlayStation. Maka dari itu tak heran kalau desainnya benar-benar mencirikan nuansa mobil balap. Konsep desain racing stripe ini melambangkan kecepatan dan performa. Bagian belakangnya mengusung finishing dari material kaca AG dengan nuansa kontur yang cantik. Ditambah lagi bodi belakangnya menampilkan glare yang lebih minim sehingga noda sidik jari tidak mudah menempel. Bobotnya tergolong ringan, hanya 188 gram saja. Smartphone ini begitu terasa premium saat digenggam dan nyaman saat digunakan dengan satu tangan. Ketiga, kamera kelas flagship. Realme GT Neo 3 hadir untuk memberikan performa gahar. Meski demikian, bukan berarti smartphone ini tak punya kamera yang bisa diandalkan. Malahan, Realme membekalinya dengan sensor Sony IMX766 beresolusi 50 megapiksel sebagai kamera utamanya. Perlu sobat tahu kalau sensor ini juga dipakai Oppo Find X5 Pro, salah satu smartphone flagship dari Oppo. Lalu ada kamera ultrawide 8 megapiksel yang mendukung sudut pandang 120 derajat. Dan yang terakhir, kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Kamera belakangnya bisa merekam video hingga resolusi 4K 60 fps. Pemotretan di siang hari bekerja dengan sangat baik. Pada saat pencahayaan terang, rentang dinamis yang ditampilkan sangat bagus dengan detail yang begitu kaya. Hasil foto makronya juga sangat oke, menampilkan detail yang cukup lengkap dengan ketajaman yang optimal. Di bagian depan tertanam kamera selfie beresolusi 16 megapiksel, yang mana mampu menghasilkan detail gambar yang jelas. Kamera depannya juga sanggup melakukan perekaman video hingga resolusi 1080p 30 fps. Keempat, performa dapur pacu gahar. Realme GT Neo 3 mengusung chipset MediaTek Dimensity 8100 fabrikasi 5 nanometer. Chipset ini memberikan peningkatan frekuensi GPU hingga 20% dan efisiensi daya CPU 25% dibandingkan Dimensity 8000. Jenis penyimpanan yang dipakai adalah UFS 3.1 dan RAM LPDDR5, sehingga menjadikan smartphone ini bisa berjalan lebih mulus saat digunakan. Dalam pengujian performa sintetis yang dilakukan Jagat Review, Realme GT Neo 3 mendapatkan skor AnTuTu benchmark di angka 815 ribuan poin. Sedangkan untuk Geekbench mampu meraih skor 968 untuk single core dan 4087 untuk multi core. Sementara untuk pengujian gaming, smartphone ini bisa jalankan PUBG Mobile dengan settingan smooth ekstrim pada frame rate 60 fps.
Smartphone ini juga membawa sistem pendingin internal dengan ruang uap, membuat performanya tetap stabil saat dipakai. Sistem pendingin tersebut menghadirkan area pendinginan 7% lebih besar dari Realme GT 2 Pro dan mengurangi suhu area inti hingga 19 derajat Celcius. Selain itu, sistem pendingin ini terdiri dari 9 lapisan yang termasuk Diamond Thermal Gel. Diklaim 50-60% lebih baik dari gel thermal standar. Kelima, layar memukau. Kelebihan selanjutnya ada di bagian layar. Realme GT Neo 3 menggunakan layar dengan panel AMOLED. Panel ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan panel berjenis IPS. Terlebih lagi dayanya juga lebih irit. Layar smartphone ini mendukung refresh rate tinggi sampai 120 Hz, sehingga saat sobat scrolling layar akan berjalan dengan sangat mulus. Dan untuk meningkatkan responsivitas layar saat bermain game, dibekali touch sampling rate sebesar 360 Hz. Fitur dedicated display processor juga telah disematkan. Jika game mendukung fitur ini, maka akan meningkatkan kecepatan frame rate hingga 120 fps. Tingkat kecerahan layarnya terbilang tinggi, mencapai 1000 nits. Di kondisi outdoor, layarnya masih tetap terlihat dengan baik, apalagi untuk kondisi indoor. Layarnya juga mendukung tampilan hingga 1 miliar warna. Selain itu, kontras rasionya 5 juta banding 1, menjadikan pencahayaan antara warna putih dan hitam yang dihasilkan akan terlihat terang dan memukau. Keenam, konektivitas yang oke. Konektivitas Realme GT Neo 3 bukan main bagusnya. Smartphone ini menghadirkan jaringan 5G yang mendukung 9 pita jaringan, di antaranya N1, N3, dan N40. Ketiga jaringan tadi sudah didukung provider seluler di Indonesia. Fitur konektivitasnya punya kecepatan perpindahan transmisi data yang baik saat harus berganti jaringan dari SIM 1 ke SIM 2 atau sebaliknya. Selain itu, smartphone ini juga hadirkan NFC dengan sudut 360 derajat. Hal ini akan memudahkan proses transaksi secara digital. Tidak harus ditempelkan pada bagian belakang bodi smartphone. Sekarang kartu bisa ditempelkan dari segala arah. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Realme GT Neo 3 juga punya sejumlah kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum meminangnya. Pertama, tanpa jack audio. Ya, cukup disayangkan Realme GT Neo 3 tidak mempunyai lubang jack audio 3,5 mm. Sobat pun harus membutuhkan konverter khusus untuk menggunakan headset berkabel. Cukup merepotkan memang, sobat juga harus mengeluarkan budget lagi untuk membeli konverter USB-C ke jack audio. Kedua, tanpa slot micro SD. Realme GT Neo 3 hadir tanpa slot memori eksternal. Jadinya sobat tidak bisa menambah ruang penyimpanan dengan kartu micro SD. Ketiga, tanpa sertifikasi IP rating. Sebagai smartphone kelas menengah ke atas, Realme GT Neo 3 tidak mengantongi sertifikasi IP rating. Padahal saat ini sudah ada smartphone di kelasnya yang mengantongi sertifikasi IP rating. Dengan begitu, sobat harus berhati-hati menggunakan smartphone ini saat berada di dekat kolam renang atau tempat yang banyak airnya. Realme GT Neo 3 varian 150W sudah bisa dibeli melalui sejumlah e-commerce ternama dengan harga 7,8 juta. Namun Realme GT Neo 3 varian 80W dibanderol lebih murah, hanya 6,8 juta. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan Realme GT Neo 3. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Thank you udah nonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Gregopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.